Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu kadar semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Irfan. Tadi kan sudah jelaskan tentang faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular. Ada beberapa pemeriksaan, salah satunya adalah untuk menghitung indeks massa tubuh. Diperlukan dua pemeriksaan, yaitu berat badan dan tinggi badan. Tapi yang akan saya jelaskan adalah tentang berat badan. Bagaimana cara kita mengukur berat badan yang benar, bagaimana biar data hasilnya itu akurat atau tidak. Sebelumnya kita perhatikan dulu alatnya. Apa saja alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan berat badan? Yang pertama adalah timbangan tentunya. Timbangannya bisa timbangan digital atau timbangan yang jarum. Kalau timbangan jarum kan sudah pasti tidak pakai baterai ya, tapi pastikan itu sudah dikalibrasi. Tapi kalau timbangan digital itu pastikan baterainya harus yang baru agar hasilnya akurat. Ataupun kalau yang pakai adaptor atau listrik itu pastikan tercolok dengan benar ya, listriknya cukup. Kemudian setelah kita persiapan alat, kita mulai ke demonstrasi. Nah, kita harus cari pasien. Contohnya peserta ya. Ya, silakan Ibu, ada yang mau jadi peserta? Ya. Nah, misalnya Ibu Leni ini akan melakukan pemeriksaan berat badan. Nah, kita sebagai pemeriksa harus siapkan alatnya dulu dan siapkan pesertanya. Yang pertama adalah pastikan peserta ini tidak memakai alat yang berat, seperti misalnya nih HP-nya ditaruh dulu ya, kemudian juga jam tangan ya, Ibu disimpan ya, simpan dulu di tempat yang kami siapkan. Dan jaketnya juga kalau bisa disimpan dulu ya, simpan dulu ya Bu ya, tidak pakai alat yang berat lagi, kemudian kayak berkilo-kilo ini enggak ya. Ya, kemudian mangga Ibu silakan ke timbangan ya. Jangan lupa alas kakinya dilepas dulu ya. Kalau pakai sepatu atau sendal itu dilepas dulu. Silakan Ibu. Ya, Ibu pesertanya lihat ke depan. Kita pemeriksa lihat timbangannya 60,3 sampai berhenti ya, sampai ke lampu kalau yang digital. 60,3 kg. Ya, sudah selesai Ibu. Silakan turun kembali. Jangan lupa catat ya hasilnya. Kemudian Ibu silakan pakai lagi alas kakinya dan kembalikan lagi, pakai lagi jaket dan HP-nya ya. Sudah selesai diperiksa, jangan lupa dicatat ya di buku yang kita sudah siapkan atau nanti dilaporkan di aplikasi ASIK. Ya, demikian ibu-ibu tadi sudah saya praktekkan atau demonstrasikan tentang pengukuran berat badan. Nanti hasilnya jangan lupa ya Bu, ditulis dan dimasukkan ke aplikasi ASIK. Hal ini nanti akan berguna untuk pengukuran IMT, indeks massa tubuh ya. Jadi jangan lupa catat berat badan, nanti tinggi badan juga dicatat juga. Ya, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu-ibu, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Terima kasih ibu-ibu sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini ya. Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Fadil Akbar. Saya dari Puskesmas Cibalit Wetan sebagai petugas promosi kesehatan. Di sini saya akan sharing atau berbagi ilmu tentang pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular, yaitu salah satunya cara pengukuran lingkar perut. Udah pada tahu cara pengukuran lingkar perut apa tujuannya? Ya betul, untuk mengetahui tingkat obesitasnya. Kenapa sih untuk mengukur tingkat obesitas? Yaitu untuk mengukur apakah kita ada faktor untuk terkena penyakit tidak menular gitu ya. Oke, ibu-ibu di sini sudah pada tahu cara mengukur lingkar perut? Ya sudah pada tahu ya, karena kita setiap bulan melaksanakan kegiatan posbindu atau posyandu gitu ya. Nah, di dalamnya kan pasti ada pengukuran lingkar perut ya. Nah, di sini kita refreshing ilmu aja ya. Gimana sih caranya gitu ya. Nah, kita langsung aja, apa aja sih bahan yang dibutuhkan? Kita cuma satu alat nih yang dibutuhkan, yaitu meteran baju atau midline ya. Midline pasti di posyandu ibu-ibu sudah punya gitu ya, midline atau meteran baju gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, kita ambil kertas screening pasiennya, kita cocokkan dulu identitas pasiennya dari mulai nama, alamat, sampai tanggal lahir. Jangan sampai kertas screeningnya tukar dengan pasien yang lain gitu ya. Setelah kita lakukan screening atau cocokkan identitas, baru kita melakukan
pengukuran lingkar perutnya gitu ya. Pertama yaitu raba tulang rusuk paling bawah. Tulang rusuk paling bawah itu sebagai tanda batas paling atas pengukuran gitu ya. Nah, terus yang kedua yaitu raba ujung lengkung panggul atau paha. Nah, itu sebagai batas paling bawah gitu. Itu sebagai batas paling bawah pengukuran. Selanjutnya tetapkan titik tengah antara tulang rusuk dengan tulang panggul itu sebagai titik tengah untuk pengukuran gitu. Nah, kalau sudah ditetapkan titik tengahnya, baru kita posisikan peserta atau pasien tersebut di hadapan kita dengan posisi tegak dan bernafas dengan normal gitu ya. Nah, setelah itu letakkan ujung meteran dan kita lingkarkan di atas perut si pasien ya. Nah, setelah dilingkarkan kita ukur nih si lingkar perutnya berapa. Setelah mengetahui lingkar perutnya baru kita tulis di kertas screening gitu. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Begitu ibu-ibu kesimpulannya tata cara pengukuran lingkar perut ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu kader semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah ya. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada ibu-ibu kader yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pelatihan kita pada siang hari ini. Terlebih dahulu mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Eva, saya perawat dari Puskesmas Cibaduyut Wetan yang hari ini ditugaskan untuk melakukan pelatihan terkait pemeriksaan tekanan darah menggunakan tensi digital. Nah, tujuan dari pembelajaran kita sendiri yaitu adalah agar ibu-ibu semuanya mampu melakukan pemeriksaan tekanan darah menggunakan tensi digital dengan baik dan benar serta mampu menginterpretasi atau membaca hasilnya. Begitu. Sebelum kita mulai acaranya, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak dari ibu-ibu semuanya? Tidak ada ya. Baik, kalau begitu kita akan mulai untuk acara pelatihannya. Pertama-tama kita akan mempersiapkan alatnya. Di sini alat yang saya bawa adalah tensi digital seperti ini ya. Tensi ini bisa mereknya macam-macam ya. Nanti ibu-ibu akan dapat ini dari puskesmas. Yang pertama kita cek dulu apakah alat ini bekerja dengan baik atau tidak. Pertama-tama kita cek baterainya. Di sini sudah ada 4 terpasang dengan baik. Ya, lalu kita di sini ada manset juga. Manset ini harus terhubung ke si tensinya ya, harus seperti ini posisinya. Nanti ada lubang, nah seperti ini ibu-ibu tinggal masukkan seperti ini. Lalu di sini ada tombol start. Kita cek apakah ini berjalan atau tidak. Kita tekan. Oke, kalau sudah bergetar atau berbunyi nguk-nguk berarti dia sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kepada pasien kita ya. Untuk posisi mansetnya ini itu ada di bagian lengan atas. Di sini kita punya siku-siku ya. Coba dipegang siku-sikunya semuanya. Ada ya? Ya. Di sini siku-siku ini 3 jari ya seperti ini ibu-ibu kita tempelkan. Nah, berarti dia jaraknya si manset itu ada 3 jari di atasnya. Lalu kita pasang dan posisi bagian depan selangnya itu harus menghadap ke depan. Lalu kita kencangkan dan usahakan yang pasien yang kita akan periksa itu jangan ngobrol. Begitu ya, atau diharapkan untuk tidak mengobrol selama pemeriksaan berjalan. Kita tekan. Ya, sudah jalan. Oke, sudah didapatkan hasilnya ya. Di sini ada sistol dan diastol, namanya ya. Sis itu sistol, diastol. Lalu ada tanda love itu adalah untuk puls atau nadi. Di sini terbaca 120/80 yang artinya tekanan darahnya normal. Lalu pulsnya ada di 82, itu juga normal ya. Untuk hasil interpretasinya nanti kita jelaskan lebih lanjut. Setelah itu kita lepas dan pemeriksaan tekanan darahnya sudah selesai begitu.